Halo Sobat New Cloud, jumpa kembali lagi dengan saya di channel yang sama. Di kesempatan kali ini saya sengaja menampilkan potongan dari video sebelumnya yang membahas tentang detail draft kapal dan cara pembacaannya, agar Anda bisa flashback mengingat dari video yang sebelumnya, atau bagi Anda yang belum menyimak video tersebut, saya harapkan Anda menyimak agar Anda nanti bisa memahami apa yang saya jelaskan di bagian video ini. Di bagian video ini saya akan membahas mengenai plimsoll mark atau markah kambangan, di mana plimsoll mark ini pertama kali dicetuskan oleh Mr. Samuel Plimsoll, sehingga markah ini disebut dengan plimsoll mark. Plimsoll mark ini dicetuskan oleh beliau di tahun 1876 karena di masa-masa itu sering terjadi kapal-kapal yang melintasi samudra, tentunya samudra Atlantik. Itu sering terjadi kapal tenggelam karena kapal overload atau kelebihan muatan, sehingga freeboardnya begitu kecil dan tidak ada regulasi mengatur masalah freeboard atau maksimum loading di saat itu, sehingga beliau concern memberikan ide untuk pemberian batasan maksimum load line dan aturan mengenai berapa freeboard yang diperbolehkan bagi kapal-kapal yang memuat sesuai zona load line sesuai dengan musimnya. Oke, sehingga di tahun 1930 dan 1966 internasional konferensi, tentunya dari IMO, itu deal atau juga setuju atas ide tersebut. Jadi menggunakan ide dari Mr. Samuel Plimsoll ini memberlakukan untuk semua kapal. Jadi diberlakukan pada semua kapal, sehingga kapal itu selamat, bukan hanya kapalnya tapi juga kru dan muatannya, sehingga diadopsilah dalam aturan SOLAS. Jadi karena sudah masuk dalam SOLAS, dan itu tentunya sudah menjadi aturan internasional maritim secara menyeluruh untuk kapal-kapal. Oke, itu sedikit sejarah dari Plimsoll. Apabila Anda penasaran Mr. Samuel Plimsoll seperti apa sejarahnya, silakan Anda nanti searching di Google saja. Dan saya akan lanjut ke markah kambangan atau plimsoll mark ini. Saya akan menjelaskan detailnya. Oke, di sini saya akan memulai dari lingkaran ini. Oke, saya fokuskan dari lingkaran ini. Lingkaran ini digambar dan ditempatkan tepat di pertengahan kapal, dan ditempatkan di lambung kanan dan di lambung kiri. Untuk penggambarannya itu diatur juga, ketebalannya berapa, panjangnya berapa, itu diatur. Oke, saya mulai dari lingkaran tengah ini atau disnya. Disnya ini lingkarnya memiliki diameter luar itu 300 mm atau 30 cm, dengan ketebalan karakternya itu setebal 25 mm atau 2,5 cm. Oke, untuk ketebalannya. Sedangkan garis panjang yang memotong di tengah-tengah ini, yang melintang di tengah-tengah ini, panjangnya 450 mm. Nanti Anda konversikan sendiri menjadi cm, jadi saya sebutkan satuannya milimeter saja.
Dan di atasnya ditarik dari center, jadi itu dari center lingkaran ini ditarik ke atas, itu nanti ada garis deckline. Deckline ini panjangnya 300 mm atau 30 cm. Jadi nanti Anda silakan konversi ke senti ya. Dan ketebalannya sama, 25 mm. Dan ini jelas diambil pas di pertengahan lingkaran. Jadi ini lurus, ditarik lurus, itu pas lingkaran, pas senternya lingkaran, pertengahannya garis deckline ini. Lalu jarak antara deckline hingga center disknya ini, atau pas di pertengahan ini yang saya kasih tanda ini, itulah freeboard yang diatur sesuai aturan load line. Jadi kapal ketika muat dia harus memiliki freeboard atau lambung yang terbebas, itu harus sesuai yang diatur di sini. Itu sisa freeboardnya, tidak boleh melebihi batasan yang diatur. Dan untuk pengaturannya nanti ada markah yang ini. Jadi ini markah yang seperti garpu ini. Inilah markah batasan load line-nya sesuai zona atau area muatnya, sesuai musimnya atau sesuai areanya. Oke. Lambang ini untuk garis yang vertikal ke atas ini, apabila ditarik ke senternya lingkaran, itu jaraknya 540 mm. Jadi yang tegak ini atau vertikal ini diposisikan sejauh 540 mm dari senternya lingkaran ini. Oke. Setelah itu barulah digambar batasan-batasan sesuai areanya, itu ke kiri maupun ke kanan. Itu dari center vertikalnya itu sepanjang 230 mm. Oke, nanti karakternya seperti ini, digambar tropical, freshwater, area tropis, area summer, area winter. Dan kebetulan ini saya tidak menggambarkan tambahan untuk winter North Atlantic. Jadi sebenarnya untuk kapal-kapal yang operasi di daerah North Atlantic itu ada penambahan di bawah garis winter ini, yaitu winter North Atlantic. Itu penambahannya hanya 50 mm saja, dan itu pun disyaratkan bagi kapal-kapal yang memiliki panjang 100 meter ataupun kurang, baru ditambahi winter North Atlantic. Karena ini kapal ini jarang masuk di sana dan kapal panjangnya lebih dari 100, jadi cukup dari batasan winter saja. Oke, sekarang saya bahas dari karakter batasan sesuai area loadingnya. Saya mulai dari summer dulu. Jadi summer ini ditempatkan pas sejajar dengan center line-nya yang plimsoll ini. Jadi lingkaran plimsoll ini ada garis melintang. Jadi inilah batasan summer. Dan standar summer itu di density 1000 atau 1,025. Jadi density standarnya itu 1025. Jadi disinilah digambar summer. Jadi summer itu selalu sejajar dengan garis yang di plimsoll ini. Oke.
jarak antara summer. Jadi saya sekarang mulai membahas jaraknya dari summer ke tropis, dari summer ke winter, dari tropis ke tropical freshwater, dari summer ke freshwater, itu jaraknya berapa. Oke, saya mulai dari summer terlebih dahulu. Jadi summer jaraknya ke tropical itu jaraknya sama dengan summer ke winter. Itu jaraknya sama. Oke, katakanlah jaraknya X. Oke, jaraknya X. Jadi jarak antara summer ke tropis dan summer ke winter itu sama, yaitu X. Dimana X ini yaitu summer draft itu dibagi 48. Jadi perlu Anda ingat kunci di awal yang ini, jarak, saya ulangi, jarak summer ke tropis itu jaraknya sama ukurannya dengan jarak summer ke winter. Sedangkan jaraknya itu X, jadi sama. Dan X itu sendiri yaitu rumusnya summer draft dibagi 48. Nanti ketahuan nilai X-nya. Nanti tinggal Anda menambahkan draft summer, apabila ke tropis itu Anda tambahkan X, atau summer mau ke winter itu Anda kurangkan X. Oke. Sekarang saya lanjut ukuran dari draft tropis. Untuk markah tropis ini atau tropical ini, itu apabila Anda ukur jaraknya dari tropis ke tropical freshwater atau TF, itu jaraknya sama dengan summer ke freshwater, itu jaraknya sama. Oke, saya ulangi, jarak summer ke freshwater itu sama dengan jaraknya tropical ke freshwater. Oke, jarak inilah disebut jarak freshwater allowance. Oke, dimana apabila Anda mulai dari summer ke freshwater itu jarak freshwater allowance, dan sedangkan standard density untuk freshwater itu 1,000, dimana jarak freshwater allowance ini itu kita bisa menghitungnya, kita bisa mengetahui dengan menghitung formulanya, yaitu displacement saat summer. Di draft summer tersebut displacement kita bagi 4 kali TPC, ton per sentinya. Jadi saya ulangi, jarak freshwater allowance tersebut rumusnya bisa kita ketahui dengan rumus displacement summer kita bagi 4 kali TPC, dan itu pun TPC summer. Maka nanti satuan hasilnya yaitu milimeter. Apabila Anda ingin satuan sentimeter, maka rumusnya displacement summer dibagi 40 kali TPC, maka hasilnya itu dengan satuan sentimeter. Oke, jadi jarak summer ke freshwater itu sama juga dengan jarak tropical ke tropical freshwater, itu jaraknya sama. Dan formulasinya sama yang dipakai, yaitu formulasi freshwater allowance. Selanjutnya, apabila ada kapal memuat di daerah tropis dan densitinya itu di antara density 1000 hingga 1025, katakanlah density Z, maka jarak garis muat untuk daerah tersebut itu di daerah ini. Anda perhatikan garis putus-putus ini, maka
jarak dari summer ke daerah garis putus-putus ini itu merupakan dock water allowance. Jadi ketika muat di daerah tersebut, maka disitulah maksimumnya sesuai dock water allowance-nya. Oke, jadi Anda nggak usah khawatir, jangan panik ketika nanti Anda belajar. Pasti Anda temuin ketika Mualim 1 muat di daerah tropis. Oke, ketika Mualim 1 muat di daerah tropis, yang seharusnya itu maksimum load line-nya harusnya di batas tropis, tapi dia bisa melewati atau kurang, itu tergantung dari density daerah muat tersebut. Oke, jadi katakanlah kapal misalnya muat di daerah tropis, dia maksimumnya, katakanlah salah satu contoh, maksimum di tropis sesuai load line sertifikatnya kapal itu 1283, tetapi karena density di daerah tersebut itu lebih rendah dari batasan garis ini, itu bisa juga nanti dapatnya maksimum loading maksimum load line-nya itu nanti bisa di 12.86 atau 89, karena itu terpengaruh dari density perairan. Maka jarak yang saya tunjukkan tadi, garis titik-titik ini, itu jaraknya disebut jarak dock water allowance. Jadi berdasarkan daerah perairan tersebut, berdasarkan daerah pengapungan kapal tersebut di daerah tersebut, inilah jarak dock water allowance. Jadi masih diperbolehkan batas maksimumnya sesuai density di situ. Dan untuk dock water allowance sendiri, itu formulanya adalah kita ambil dari formula freshwater allowance, itu kita kalikan dengan perbedaan density standar dibagi dengan density standar dikurangi density freshwater. Oke, saya ulangi. Untuk formulasi dock water allowance itu freshwater allowance itu kita kalikan dengan perbedaan standar seawater tadi dikurangi density area tersebut dibagi dengan density standar seawater dikurangi standar freshwater density. Oke, jadi itu formulanya untuk formula dock water allowance. Oke, setelah Anda memahami detail dari Plimsoll Mark tadi serta formulasi yang digunakannya, sekarang saya akan berikan salah satu contoh yang nanti saya gunakan untuk perhitungan manual. Apakah formulasi yang tadi saya jelaskan benar-benar matching dengan realitanya. Oke, kebetulan ini saya dapatkan capacity plan dari motor vessel New Pacific, kapal curah 5 palka, dan ini deadweight scale-nya, dan ini figur dari Plimsoll Mark-nya. Oke, dan di bawahnya biasanya disertai data deadweight dan draft-nya. Di sini ada zona load line-nya, tropical freshwater, tropical, summer, dan winter. Di sini ada tabel freeboard-nya, ini draft-nya, displacement-nya, dan deadweight-nya. Oke, sekarang saya akan coba hitung manual sebagai contoh apakah formulasi yang saya jelaskan tadi benar-benar bisa sesuai dengan apa yang kita temui. Dan saya tidak menggunakan load line certificate karena di dalam load line certificate hanya tertera freeboard saja.
Dan di sini ada lengkap displacement dan draftnya. Dan saya akan buktikan bahwasanya formulasi yang saya jelaskan tadi apakah bisa dibuktikan dengan membandingkan tabel ini. Oke, sekarang saya siapkan juga kalkulator. Di sini saya akan salin data di sini. Saya salin di kertas coret-coretan, motor vessel New Pacific. Data summernya yang saya gunakan, summer draft, displacementnya, immersion ton per sentinya, jadi penenggelaman yang dibutuhkan 1 sentinya berapa ton. Oke, saya ambilkan dari data di sini. Untuk draftnya 12.575, untuk displacementnya 64.557 metric ton. Nah, ini meter. Dan untuk ton per sentinya, untuk immersionnya, saya bisa ambilkan dari sini atau saya ambilkan dari tabel hidrostatik. Jadi saya cukup dari sini ton per senti ini untuk immersionnya. Nah, di sini 55. Saya tarik sampai ke garis summer ini. 55, 1, 2, 3, 4, 5. Poin 50, 6, 7. Hampir 8. Pas di pertengahan berarti 75. Berarti ton per sentinya 55.75. Oke, saya masukkan di sini datanya 5575 ton per sentimeter. Sebelum saya membuktikan formulasinya, saya salin dulu yang lambang Plimsoll ini. Saya salin jadi sekedarnya aja. Katakanlah seperti ini. Oke, ini tropical freshwater, ini freshwater, ini tropical atau tropis, ini summer, dan ini untuk batasan winter. Oke, saya refreshing kembali seperti penjelasan yang sebelumnya. Jarak antara garis summer ke tropis itu jaraknya sama dengan summer ke winter. Jaraknya sama, sehingga bunyinya X. Oke, saya beri contoh saja X. Jadi untuk mencari X itu formulasinya draft summer dibagi 48. Oke, saya masukkan draft summer tadi di 12.575 dibagi 48. Oke, saya mulai pakai kalkulator biar lebih mudah. 12.575 dibagi 48. Oke, kita ambil 3 digit karena di belakangnya tidak bisa naik. Di sini berhenti, tidak bisa naik. Jadi cukup 0,261. Oke, saya salin 0,261. Oke, sekarang ini tadi draftnya 12.575.
saya bagi biar tidak membingungkan. Saya ingin membuktikan berapa draft untuk winter. Karena winter di bawahnya, maka saya harus kurangi dengan ini. Oke, 12.575 saya kurangi 0,261. Hasilnya 12.314. 12.314. Sekarang saya bisa cross check ke tabel tadi, apakah sama 12.314 apakah sama dengan winter. Oke, sama hasilnya. Jadi formulasi yang X tadi benar. Sekarang saya coba tropis. Karena tropis juga X, maka karena di atasnya saya tambahkan. Saya gunakan kalkulator. 12.575 saya tambah 0,261. Hasilnya 12,836. Jadi di sini saya tulis 12,836. Oke. Lalu saya akan cross check hasilnya apakah sama dengan tabel yang di bawah dari deadweight scale di sini. Oke, untuk tropis 12.836. Jadi hasilnya sama untuk tropis. Oke, saya fokuskan. Nah, ini sama hasilnya 12.836 dan di sini sama 12.836. Sekarang saya coba ke freshwater dan tropical freshwater. Untuk tropical freshwater dan freshwater ini saya maka gunakan formula FVA, freshwater allowance. Jadi jarak dari summer ke freshwater ini jaraknya sama. Jadi jarak summer ke freshwater itu jaraknya sama dengan tropical ke tropical freshwater. Jadi jarak ini ke sini itu sama, namanya jarak freshwater allowance. Ini sama jarak freshwater allowance. Oke. Bagaimana dengan rumusnya? Seperti yang sebelumnya saya jelaskan, maka FVA itu formulasinya adalah displacement summer dibagi dengan 4 kali immersionnya atau TPC-nya. Dan ini satuannya milimeter. Bila Anda menginginkan satuannya sentimeter, maka rumusnya sama bagian atasnya, summer displacement Anda bagi dengan 40 kali TPC. Oke, sekarang saya akan mencari draft untuk freshwater, itu draftnya berapa. Maka saya harus mencari FVA dulu. FVA acuannya dari summer displacement ini kita masukkan. Saya pakai yang FVA milimeter. Maka saya masukkan summer displacementnya 64557. Saya bagi 4 kali TPC. Sekarang saya masukkan 64557 dibagi 4 kali TPC-nya 55,75.
Saya selesaikan terlebih dahulu bagian bawah. Saya gunakan kalkulator. Oke, 4 dikali 55,75. Hasilnya 223. Maka di sini saya tulis 64557 dibagi 223. Oke, sekarang saya masukkan displacement 64557 dibagi 223. Hasilnya 289,4 mm. Oke. Jika dirubah menjadi meter, maka ini menjadi 0,2894. Saya pakai nanti 3 digit saja di belakang koma. Lalu saya akan menambahkan draft summer ini dengan hasil FVA, maka ketemulah draft maksimum di freshwater. Oke, sekarang saya masukkan draft summer 12,575, saya tambahkan dengan yang di sini 0,289. Hasilnya di 12,864. 12,864 kita cross check di sini. Ternyata sama. Oke, ternyata sama. Maka formulasi ini sudah benar dan hitungan manual ini sudah benar, maka kita bisa masukkan di sini ketemunya 12,864. Lalu saya akan menghitung yang tropical freshwater ini berapa. Maka yang draft yang ini saya tambahkan dengan hasilnya freshwater allowance. Oke, saya ulangi. Maka tropical ini saya tambahkan dengan hasilnya FVA 12,836 ditambah 0,289, hasilnya 13,125. Kita cross check di sini. Sama hasilnya. Berarti antara formula dengan keterangan tabel ini sama, 13,125. Oke, jadi seperti ini cara hitung manualnya apabila kita membuktikan apakah hasil dari tabel ini dengan manual sama. Dan untuk kapal yang memasuki daerah tropis, tetapi density standarnya di antara garis ini dan garis ini, maka nanti perhitungannya berbeda. Maka nanti harus menggunakan dock water allowance. Nanti formulasinya dock water allowance itu atau DWA itu formulasinya fresh water allowance satuan milimeter dikalikan delta density dibagi density seawater dikurangi density freshwater atau FWA dikalikan density seawater dikurangi density dock water, di mana tempat kapal mengapung tadi atau lokasi setempat, dibagi dengan density seawater dikurangi
density fresh water. Jadi nanti ketika Anda muat di daerah tropis, terkadang nanti Anda ketemui density-nya tidak di antara garis bantu ini, atau density di perairan tersebut kurang dari 1025, maka Anda gunakan ini formulasinya. Nanti saya akan berikan contoh kasus mengenai drop water aluan di video berikutnya. Oke, semoga contoh pembuktian kalkulasi manual ini dan penjelasan mengenai Plimsoll Max di video ini bisa bermanfaat bagi Anda dan Anda bisa memahaminya. Oke, terima kasih atas kunjungannya serta support pada channel ini. Jangan lupa klik subscribe serta like-nya, dan bagikan pada teman-teman Anda apabila video ini bermanfaat. Apabila Anda ada pertanyaan atau Anda temukan kesalahan, silakan isi di dalam kolom komentar. Oke, terima kasih. Sampai jumpa kembali di kesempatan berikutnya di channel yang sama.